Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik ya, kader-kader Banteng sudah mengerahkan ya para simpatisan, para kader-kader mereka untuk menggeruduk KPK. Wah. Nampaknya perlawanan-perlawanan PDIP ini hari ini ya sangat memuncak begitu kan. Ya, ketika Hasto sudah ditahan oleh KPK, banyak muncul spekulasi-spekulasi yang muncul. Yang pertama adalah masalah soal adili Jokowi, periksa keluarga Jokowi. Karena banyak dugaan-dugaan yang kemudian ya mengatakan ya ada aliran korupsi lah, ada ini, ada itu dan sebagainya. Tapi sampai hari ini ya Jokowi justru malah tertawa lebar. Kenapa? Karena apa yang kemudian disampaikan oleh Hasto sebelum ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, Hasto sudah bercerita begitu kan ya, bahwa ada dokumen-dokumen penting yang dititipkan kepada Ibu Koni. Wah. pada akhirnya ngeri-ngeri sedap. Ketika ada demo ya, ketika ada demo adili Jokowi di situ, maka serentak di situ begitu kan, tiba-tiba Hasto sudah jadi tahan. Dan ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian kita lihat. Kalau teman-teman PDIP begitu kan ya, para kader-kader PDIP lalu kemudian turun ke jalan di situ begitu kan untuk menunjukkan dan untuk memeriksa dan mengadili ya, mendesak mengadili seorang Jokowi ke KPK. Saya kira ini menjadi salah satu contoh untuk menemukan titik temu apa yang sebenarnya terjadi pada Jokowi dan PDIP. Kan itu logikanya. Artinya apa? Artinya bahwa ya Jokowi juga memegang kartu traf. Ya, seorang Hasto juga memegang kartu traf. Kalau sama-sama memegang kartu traf, saling bongkar sana sini, maka kemudian yang terjadi di situ adalah PDIP juga rugi. Kenapa? Ya, kecuali memang jor-joran mereka. Hasto dijadikan korban, Jokowi juga masuk penjara. Misalnya begitu kan. Ya, bukan tidak mungkin. Karena ini adalah politik begitu. Semakin melawan, ya semakin juga menunjukkan bahwa nuansa-nuansa pastinya begitu kan ya, pastinya keteteran juga begitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena realitasnya adalah PDIP ini dengan Pak Jokowi begitu 2014 2019 ini bersama diusung oleh PDIP di situ. Nah, sekarang kita lihat saja penegakan hukum yang ada di era Prabowo. Kalau toh pada hakikatnya ini benar-benar ingin memberantas, ya silakan begitu, tidak ada masalah. Tapi bukti-bukti itu kalau penting, kalau bisa begitu kan ya, munculkanlah sekarang. Biar apa? Biar menarik. Nampaknya Jokowi sudah mau menantang ya. Jadi saya kira ini menjadi persoalan-persoalan penting kepada kita begitu kan, ketika para simpatisan PDIP menggeruduk KPK di situ, menandakan memberikan support semangat kepada Hasto. Saya yakin bahwa Hasto ini tidak lama begitu kan ya untuk ditahan ya, maksudnya di penjara begitu kan ya, paling 3 tahun lah begitu kan ya, paling 3 tahun. Karena apa? Karena kekuatan PDIP hari ini sebagai partai politik yang kemudian menguasai segalanya, maka tidak heran mungkin sebulan 2 bulan oke lah, tidak ada masalah begitu PDIP berada di puncak yang paling bawah. Tapi suatu saat nanti begitu kan, PDIP ini akan memuncak di posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan seorang Jokowi pada akhirnya. Maka kemudian apa yang terjadi? Analisanya adalah sangat sederhana sekali. Kenapa Hasto ini kok baru ditahan? Kenapa tidak dulu-dulu yang ditahan? Akankah karena punya kekuasaan? Apa karena sudah berada di kue-kue kekuasaan? Sehingga begitu kan ya, sehingga ada orang-orang kuat yang melindungi Hasto. Siapa mereka? Dan itulah yang harus kita ungkap oleh Hasto. Ya, maka banyak muncul narasi-narasinya karena Jokowi adalah presiden dari PDIP, ya karena sampai sekarang Harun Masiku tidak bisa ditangkap dan sebagainya. Ini yang kita buktikan. Nah, tantangan terbesar adalah bagi KPK adalah ya sekarang ini, kalau PDIP yang dibawa-bawa masalah menghalang-halangi atau menyembunyikan yang namanya Harun Masiku begitu kan, maka sekarang sudah bebas karena Hasto begitu kan ya, sudah ditahan sekarang. Tidak ada alasan lagi kalau semisal ini ya KPK atau orang-orang Jokowi atau pemuja-pemuja Jokowi mengatakan, wah jangan-jangan Harun Masiku sudah dilindungi oleh PDIP. Dilindungi bagaimana kalau Hasto sudah jadi tersangka dan ditetapkan dan ditahan di situ?
Saya kira ini kan fair sudah begitu kan. Makanya jalan satu-satunya adalah KPK harus didesak tangkap Harun Masiku. Hasto sudah ditahan kok begitu kan. Apalagi kepentingan-kepentingan mereka. Mereka tidak merugikan uang negara kok. Ngeri pada akhirnya bos. Ya ngeri. Kalau Harun Masiku tidak ditangkap begitu kan ya, tidak ditangkap, maka kepemimpinan seorang Prabowo ini dicap omon-omon aja. Kenapa saya katakan begitu bang? Coba kita lihat saja, Hasto sudah ditahan. PDIP sudah tidak punya kepentingan lagi dengan Harun Masiku. Ngapain mau nutup-nutupi begitu kan? Kecuali Hasto tidak ditahan, muncul spekulasinya adalah ya ingin melindungi Hasto. Tapi Hasto kan ditahan sekarang. Coba dong begitu kan ya, tangkap Harun Masiku dan sebagainya. Itu kan logika sederhananya. Jadi saya kira ini menunjukkan bahwa ya saat ini ya penegakan hukum di era Prabowo harus benar-benar diselesaikan. Dan satu-satunya ketika kader PDIP dan simpatisannya apalagi Ibu Megawati itu mendesak untuk ya memeriksa seorang Jokowi, ya silakan periksa aja begitu kan. Tapi sampai saat ini belum ada laporan. Karena apa? Karena laporan itu masih mentah ya. Ini muncul narasi-narasi itu begitu. Coba kita baca begitu kan ya bagaimana Ibu Megawati begitu kan diminta untuk pimpin langsung ya para kader-kader manting keruduk KPK. Ya kalau PDIP langsung ke situ begitu kan sesuai dengan janji-janji Ibu Megawati, ya silahkan begitu kan. Ini mana berani PDIP partai apa ini. Nah, kalau geruduk KPK jangan minta Hasto dibebaskan, tapi untuk adili Jokowi dan keluarganya pasti banyak yang dukung, pasti. Ya kita lihat saja begitu. Mari kita gelar gelar ya tidak dekat dengan geruduk KPK. Mari menonton para kader-kader PDIP menggeruduk KPK. Ya, saya kira menurut saya pribadi tidak mungkinlah Ibu Megawati itu turun langsung ke KPK. Kenapa? Karena kita lihat saja begitu kebutuhan negara, kepentingan negara itu di atas segala-galanya. Ya, kalau memang ada penegakan hukum memang benar-benar serius silakan. Tapi kalau ada politisasi, ini yang mesti repot negara kita ini. Makanya Prabowo ini tidak pandang bulu. Siapapun harus benar-benar diberantas, ya. Apalagi begitu kan ya, apalagi orang-orang yang korupsi sudah di depan mata. Makanya kemarin itu retret di Magelang itu setidaknya begitu kan. Setidaknya ada tuntutan ya, ada kesepakatan begitu kan pada kepala daerah, siapapun yang hadir di retret itu ya menandatangani kesepakatan. Kesepakatannya bagaimana bang? Ya kesepakatannya adalah siapapun kepala daerah yang korupsi maka dimiskinkan, terus kemudian dimiskinkan, ya dihukum seberat-beratnya. Kalau ada ya retret seperti itu di Magelang, itu saya kira bagus dibandingkan hanya joget-joget doang. Ini yang kita lihat loh, Makanya daerah Prabowo itu boleh mengadakan apa aja, tapi harus ada harus ada orang-orang yang kemudian kita lihat begitu kan, dalam artian bahwa masyarakat harus benar-benar tahu begitu kan ya implementasinya apa begitu. Coba ini para pendukung-pendukung Jokowi sudah mengatakan begini, demonstran berhasil menghantar seorang sekjen partai menuju kegelapan, merdeka. Makanya dulu begitu ketika oposisi memperingati begitu kan ya tidak didengarkan di situ. Sesudah selayaknya Hasto jadi tersangka karena dia terbukti menjadi aktor suap dan pelarian Harun Masiku. Dulu ya dia aman karena merasa dilindungi Jokowi. Sekarang dia teriak-teriak menyalahin Jokowi karena dianggap kini berbeda dengan jalan politiknya. Jadi nggak salah kalau kasus ini bagian dari politisasi. Bahkan Hasto mengatakan ya orang ya dengan tangan dikercik alias diborgol tapi kelihatannya riang. Namun nahan nangis. Ibu janji temani Hasto datang ke KPK tidak terbukti karena nggak tega. Semuanya akan menangis. Ini pada akhirnya begitu. Makanya omongannya Ibu Megawati ya sampai hari ini masih dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia. Kenapa bos? Ya karena kita lihat saja ketika Ibu Megawati mengatakan kalau Hasto sampai ditahan akan turun tangan langsung begitu kan ya untuk datang ke KPK. Tapi nyatanya sudah 5 hari nih bos ya
Sudah 5 hari di situ. Saya kira untuk melawan sekarang ini nampaknya agak susah juga. Karena Jokowi kan baru lengser, ya. Kalau Jokowi nanti 1 tahun, 2 tahun mungkin bisa begitu kan. Mungkin bisa di situ. Gampang untuk bisa mengatur ini semua. Kan itu logikanya. Jadi saya kira apa yang kemudian kita lihat hari ini begitu kan, masalah persoalan-persoalan yang kemudian kita lihat begitu yang dihadapi oleh PDIP begitu, nampaknya keteteran juga ini. Megawati diminta pimpin kader ya banteng kerudung KPK. Wah, ngeri-ngeri sedap ini ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tidak boleh takut untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan korupsi, ya, nepotisme dan sebagainya. Ini yang seharusnya dituntut. Masalah nepotisme itu sudah di depan mata. Masalah hukum itu bagaimana soal-soal yang kemudian dipreteli sana sini itu sudah di depan mata. Tapi tidak mampu ya untuk menyentuh tangan dari seorang Jokowi itu sendiri. Kenapa? Karena Jokowi terlalu kuat, bos. Orang-orang Jokowi banyak begitu. Kecuali Prabowo berantas semuanya begitu kan. Tapi pada kenyataannya beberapa hari yang lalu begitu ketika Prabowo mengatakan teriak hidup Jokowi, pupuslah sudah apa yang mau diharapkan oleh rakyat untuk mengadili seorang Jokowi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.